nggak masalah gitu loh. Harta bisa dicari, kesaktian juga dikeluarkan. kesaktiannya juga dikeluarkan. Apa saya mau ke sana lagi ya? Aduh jangan, udah jangan menyembah lagi kepada selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin, wabarakatuh. sahabat. Pada malam hari ini kita berada di suatu lokasi, sahabat, di mana saya masih menyelidiki dan terindikasi, sahabat, bahwasanya dukun yang pernah dilumpuhkan oleh Gus Idris, yaitu gurunya Warto, sahabat, dukun Blorong, sahabat, ada di daerah sini, sahabat. Gerak-geriknya begitu mencurigakan, sahabat. Jadi nggak tahu dia itu ritual lagi atau gimana, saya nggak tahu, tapi saya dapat informasi dari teman-teman saya bahwasanya beliau itu sepertinya mau ritual lagi, sahabat. Kan kapan hari udah dilumpuhkan sama Gus Idris, dilumpuhkan juga ditaubatkan gitu loh. Memang kadang-kadang orang untuk bertaubat itu, sahabat, untuk istiqomah bertaubat itu memang sulit, godaannya semakin besar seperti itu. Tapi ya namanya udah komitmen dalam hati untuk bertobat, ya harus bertobat, sahabat. Apapun ujiannya, apapun masalahnya, harus tetap kencangkan hati kita untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi sepertinya orangnya mengarah ke daerah sana, sahabat. Mengarah ke daerah sana. Ya kita harus selidiki dulu sebenarnya dia ngapain gitu loh. Sebenarnya kalau dia sampai melakukan ritualnya lagi, waduh, benar-benar gimana ya, sahabat, eman gitu loh. Kasihan, karena kemarin udah ditobatkan oleh Gus Idris, kok sekarang sepertinya mau ritual lagi. Makanya saya di sini mau mengingatkan gitu loh, wis nggak usah ritual lagi, mensupport dia agar supaya dia tetap di jalannya Allah, tetap dalam niatnya dia yang awal, yaitu bertobat, sahabat. Itu, sahabat. Memang orang yang sudah melakukan ataupun menyembah kepada Nyi Blorong itu terikat perjanjian, sahabat, terikat perjanjian. Jadi tidak semudah itu Nyi Blorong beserta anak-anak buahnya melepaskan orang yang sudah terikat perjanjian dengan beliau, gitu, sahabat. Baik, sahabat, kamera on ya, An ya, jalan ya. Oke, kamera on jalan ya. Karena biasanya kalau kita memasuki suatu wilayah yang penuh dengan energi negatif, sahabat, itu ke kamera aja udah apa ya, kayak ngeblur, terus kadang-kadang mati sendiri kayak gitu, sahabat. Baik, sahabat, mari kita langsung aja, sahabat, apa itu, mengintip dulu, kita intip, kita lihat itu. Ayo, sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Mas kameramen, jalannya coba kamu intip dari arah sana, sini, dari sini aja, kan. Ada orang sepertinya, kayak ada orang. Itu ada orang kan ya. Tapi Pak Ustadz, alangkah baiknya sebelum kita menuju ke sana, untuk benteng kita agak ke sini. kita bersolawat dulu, Pak Ustadz, untuk menjadi benteng kita, Pak Ustadz. Ya, benar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat. Sholawat askil, insyaallah siapa yang mengamalkan sholawat askil ini secara istiqomah, sahabat, tiap hari. Namanya istiqomah itu harus ditentukan waktunya dan harus setiap hari dilakukan, baik itu selepas sholat fardu ataupun selepas sholat sunnah yang lain.
Dan barang siapa mengistiqomahkan setiap hari sholawat asgil ini 3 kali, 7 kali, ataupun 21 kali, insya Allah bisa menjadi perisai atau benteng bagi yang mengamalkannya, sahabat. Insya Allah seorang pengamal sholat asgil ini, bila ada serangan dari musuh, serangan itu akan kembali lagi ke musuh tersebut, sahabat. Jadi seperti itu, insya Allah biidnillah akan selalu dilindungi oleh Allah karena berkahnya sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan coba dari sini kan, ini diintip dari sini kan. Ah, itu kan kelihatan nggak dari kamera? Nggak kelihatan, Jadi ada orang, nggak kelihatan, nggak ada orang. Nah, itu ya kelihatan. kelihatan Pak Ustadz. Jadi ada orang apa itu lagi sedang ngapain itu loh. Ada ngapain di tengah apa itu sendirian di Kayak kebun lagi gini. ritual Pak Ustadz. Sepertinya seperti itu gitu loh, di tengah kebun kayak gini. Kita langsung aja Pak Ustadz apa Yes, gimana? Awas ya, bangunan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, sampean Pak, lagi apa Pak di sini Pak? Duduk-duduk. Duduk-duduk. Ya. Kok duduk-duduk di tengah tegalan gini Pak? Sampean kan yang habis duel dengan Gus Idris itu. Kok tahu? Tahu lah, orang saya juga kapan harinya juga pernah ketemu sama sampean. Tuh. Jadi katanya sampean udah tobat. Tobat. Kok apa itu kayak seperti mencurigakan itu loh. Kayak mencurigakan sampean ini. Jangan-jangan sampean ngilmu lagi ya. Masih mikir ini. Masih mikir. Waduh, jangan Pak. Jangan. Dah, tobat aja. Sebenarnya mau tobat. Terus masih mikir-mikir. Mikir-mikir. Mikir-mikir apa? Takut apa sampean? Takut miskin. Iya. Ya Allah, rezeki kita itu sudah ditakar sama Allah Pak. Sudah ada takarannya sendiri rezeki kita gitu. Gak punya apa-apa. Hah? Gak punya apa-apa saya. Setidaknya sekarang sampean nggak punya apa-apa, tapi kan sampean damai gitu loh. Tenang. Kan kayak gitu. Meskipun sampean nggak punya apa-apa. Kenapa? Harta sampean sekarang udah ludes semua setelah diputus perjanjiannya dengan Blorong itu. Iya, ludes. Iya ya udah Pak, nggak masalah gitu loh. Harta bisa dicari. Kesaktian juga dikeluarkan. Kesaktiannya juga dikeluarkan. Apa saya mau ke sana lagi ya? Aduh jangan, udah jangan menyembah lagi kepada selain Allah. Jangan Pak. Lebih baik sampean kerja apa adanya, nguli atau kerja dagang apa gitu loh, jualan apa gitu loh. Jangan sampai menyembah lagi. Karena apa? Kalau dosa yang tidak bisa diampuni itu adalah dosa yang menyekutukan Terus Allah, Pak. mau kerja apa? Sampean ini cuma Ayo. banyak, sampean itu mau kerja apa itu banyak. Karena Jangan takut akan rezekinya sampean. Itu adalah bisikan setan. Gak ada kerjaan ya. Pasti ada. Karena Allah pasti menjamin setiap rezeki makhluknya. Semenjak manusia itu dilahirkan ke muka bumi ini, Allah sudah menjamin rezekinya, dan tidak akan rezeki itu tidak pasti akan diberikan semua kepada manusia selagi manusia masih hidup. Jadi kalau manusia itu sudah mati berarti rezekinya udah nggak ada. Tapi selagi manusia itu masih hidup, rezekinya semua diberikan. Gitu Pak. Saya gak kerja apa, gak punya apa-apa sekarang. Enggak masalah lah. Yang penting sampean sekarang bertobat dulu, menjalankan perintah agama dulu. Nanti pasti akan ada celah, pasti akan ada petunjuk sampean harus kerja apa. Itu loh. Enggak mungkin sampean mati kelaparan, itu enggak mungkin. Sampean dibekali oleh akal. Sebenarnya ingin bertobat. Terus Masih bingung mau Masih kerja bingung. apa. ya Gak Allah, bisa kerja apa-apa. Ya gitu bisanya. bisanya itu Biasanya gitu memuja itu. aja ya. Memuja terus. Jadi dukun gitu Jadi ya. dukun. Ya Allah. Gini loh Pak. Kesaktiannya diambil, gak bisa apa-apa. Terus gimana ini sekarang? Ya Allah, ya tetap harus Pak, ini ujiannya sampean. Untung sampean ketemu dengan orang-orang yang mengingatkan sampean untuk bertobat, mengingatkan sampean untuk berhijrah. Kalau sampean nggak ketemu dengan orang-orang seperti itu, sampean akan
makin jauh berjalan dalam kesesatan kayak gitu. Sebenarnya dibisi terus suruh Kembali. dukun lagi. Astagfirullahaladzim. Gimana itu? Jangan. Memang setan itu bisanya hanya membisiki, Pak. Setan jin kafir bisanya hanya membisiki manusia untuk selalu berbuat salah, untuk selalu berbuat hilaf. Terus berapa 2 hari sudah dibisi terus. Suruh Suruh memuja lagi. Memuja lagi. Astagfirullahaladzim. Tapi takut dikalahkan lagi. Nah, udah jangan. Sampean kalau udah ada bisikan seperti itu, sampean buat berzikir, sampean buat zikrullah, berzikir kepada Allah, bersolawat. Sampean lawan bisikan-bisikan itu dengan solawat. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampean lawan, Pak. Sampean lawan bisikan-bisikan setan itu. Ketika sampean duduk, sampean ucapkan bismillahirrahmanirrahim dan sampean bersolawat. Ketika mau berdiri, sampean juga harus bismillahirrahmanirrahim dan ucapkan bersolawat. Biasakan selalu seperti itu, Sa. Insya Allah setan yang membisik-bisikkan ke hati jenengan, ke pikiran jenengan itu nanti kalah dengan solawat dan dengan zikir. Dan nanti kalau Bapak udah terbiasa bersolawat, istiqomah bersolawat, entah itu duduk, berdiri, berjalan, nanti tanpa terasa mulut sampean ini akan seperti mengucap solawat sendiri. Insya Allah kalau sampean istiqomah dulu. Tapi bingung sekarang. Masih bingung sekarang ya? Bingung, ya. Allah. Nggak punya apa-apa. Mau apa ini? Setidaknya sampean sekarang udah punya iman, Pak. Walaupun imannya sampean masih tipis karena sampean baru saja berhijrah. Itu loh. Tapi setidaknya sampean punya iman, sampean punya Allah. Sampean punya keluarga? Punya. Istri punya? Nah ya, wis enggak usah lah Terus mereka. kerja apa saya? Maaf, saya kalau boleh tanya ya. Istrinya sampean itu juga memuja apa enggak? Aku yang memuja. Yang memuja sampean ya, istrinya sampean enggak ya? Alhamdulillah istrinya sampean masih sayang. Ya itu sampean punya orang-orang sayang yang ada pada sekitaran sampean. Seperti itu. Masalah rizki, selagi sampean masih mau bergerak, masih mau berusaha, rizki pasti ada, Pak. Itu loh. Doa, selalu berdoa, insya Allah rizki akan mencari sampean. Allah, gimana? Masih ragu? Jangan ragu, Pak, atas kuasa Allah. Wah, gimana komennya sahabat? Jangan pernah terbujuk lagi, Pak. Itu loh. Bingung saya. Masih bingung. Ayo saya tuntun sampean saya tuntun bersyahadat dan saya tuntun sampean untuk bersolawat. Ini ada solawat tobibiyah. Nah, solawat tobibiyah ini, Pak, adalah solawat untuk menguatkan ruh dan jiwa kita. Biar tidak dibisiki lagi. Bener, biar Ya. hati kita, jiwa kita lebih khusyuk kepada Allah, Ya, biar pengen lebih kuat tobat. lagi. Sebenarnya ingin tobat. Ya itu tadi saya kalau udah ada yang Tapi membisiki, lawan dengan bisikan zikir. itu gimana? Ada terus. Bingung. Ya Allah. Ayo, Pak, coba saya tuntun ya. Ikuti saya, Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa Habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah sampean amalkan terus, Pak, itu ya.
Kalau bisa sampean paksa diri sampean untuk bersolat, untuk melaksanakan sholat, ya Pak ya. Tidak pernah sholat. Makanya Anda selagi sekarang masih berat, mau sholat berat, sholawat dulu terus menerus. Sholawat. Ya, sholawat terus ya Pak ya. Sholawat yang pendek, Shallallahu alaihi Muhammad, Shallallahu alaihi Muhammad. Nanti insya Allah sholawat itu yang menuntun sampean untuk bisa melaksanakan sholat, untuk melaksanakan perintah-perintah agama Islam yang lain. Tidak pernah sholat. Iya, nggak pernah sholat selama ini ya. Ya Allah, insya Allah kalau sampean istiqomah sholawat ya Pak ya, nanti insya Allah sholawat itu menuntun sampean untuk sampean rajin sholat. Gitu. Kalau enggak sampean bisa datang ke pondok kami. Mungkin sampean butuh teman, karena teman juga sangat mempengaruhi Pak akan keimanan kita. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, insya Allah kita juga ikut baik, kan kecipratan solehnya. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang fasik, orang-orang yang mungkar, kita juga akan sulit menerima tentang kebaikan. Seperti itu Pak. Baik Pak, kalau berkenan ntar lagi Bapak bisa bareng sama saya, Bapak ikut ke tempat saya ya, pondok Ya. ya, entah itu untuk 2 hari atau 3 hari kita ngaji bareng-bareng di sana, Ingin tobat, iya. kita sholawatan bareng-bareng ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik sahabat, bentengi diri kita selalu dengan sholawat sahabat, dengan istighfar. Insya Allah dengan sholawat itu akan menuntun kita ke jalan yang lebih baik lagi. Sholawat yang kita istiqomahkan setiap hari akan membawa kita ketemu dengan orang-orang yang ahli sholawat juga sahabat. Allah tidak akan mengizinkan lisannya seseorang untuk bersolawat kecuali Allah menghendaki orang itu untuk bersolawat, karena Nabi Muhammad adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, saya Al-Fakir Kang Fajar mohon pamit undur diri. Selalu doakan kami sahabat untuk selalu istiqomah di jalannya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.